Oke rekan-rekan sekalian, sekarang madlulus syahadat, kandungan syahadat. Kita kalau arti syahadat sudah paham dari TK dulu kita sudah diajari artinya. Aku bersaksi kepada Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat yang kedua, dan bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita sudah hafal. Tapi sebetulnya makna syahadat itu apa sih? Madlulus syahadatain ada 3 makna. Ya, kandungan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Pertama adalah syahadat itu bermakna al-iqrar. Nah, kan arah ikrar. Ikrar, teman-teman, ikrar. Jadi ikrar itu berbeda dengan statement ya. Saya berkata, coba rasakan Mbak dia. Saya berkata, saya mengucapkan, saya bersaksi, saya menyaksikan, saya berikrar. Beda nggak kira-kira maknanya? Saya berikrar. Gitu. Itu berbeda teman-teman. Terus yang kedua ada yang tengah ini ada al-qasam. Sumpah, sumpah berbeda lagi. Kalau ikrar itu adalah pernyataan atau statement seorang muslim mengenai apa yang diyakininya. Jadi di situ ada konsekuensi teman-teman. Ikrar itu makanya kata-kata ikrar itu tidak bisa dipakai di sembarang tempat. Makanya ada ikrar jabatan misalnya atau apa ya. Ikrar itu tidak hanya sekedar menyaksikan. Makanya makna syahadat tidak sekedar menyaksikan kalau dalam bahasa Arab. Minimal ada 3. Pertama al-iqrar. Statement atas apa yang kita yakini. Berarti ada konsekuensinya pada saat itu teman-teman. Sehingga ketika kita bersyahadat dulu, maka kita berikrar kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua adalah al-qasam. Nah, al-qasam itu berbeda lagi ya. Kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, ya, KBBH, ya. Al-qasam itu kan sumpah. Yaitu pernyataan persediaan menerima akibat. Menerima resiko apapun dalam mengamalkan syahadat. Artinya bahwa muslim yang menyebut asyhadu Allah berarti siap bertanggung jawab terhadap tegaknya Islam, dan pelanggaran terhadap sumpah ini adalah kemunafikan dan orang munafik ada neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik. Seperti kontrak teman-teman. Sumpah. Sumpah itu kan pasti ditagih. Kalau hutang aja dianggap sumpah dan harus dikembalikan. Janji aja dianggap hutang dan hutang harus dikembalikan. Nah ini janji sumpah kita kepada Allah. Sumpah berbeda dengan saya mengucapkan, sekali lagi bersaksi, mengatakan. Misalnya gini, Mas Salim, kemarin saya lihat ente di terminal sama perempuan. Misalnya ini contoh ya. Itu siapa ya? Misalnya ada teman, Anda nanya ke saya bilang, oh istri anak saya itu misalnya gitu. Terus teman saya bilang, masa saya anak? Kayaknya bukan deh. Bener kok anak saya. Masih santai kan? Ucapannya masih santai. Bener kok. Aku bilang itu anak saya. Lah, temen ini masih ngeyel. Nggak mungkin itu anakmu. Ayo, siapa yuk? Sampai mungkin saya kesel. Akhir bilang, sumpah loh itu anak saya. Nah, itu al-qasam teman-teman. Jadi al-qasam itu berbeda dengan saya mengatakan, saya bersaksi, saya menyatakan, tidak sekedar itu, tapi sumpah. Di situ ada konsekuensinya, teman-teman. Berarti syahadat itu harus kita pertahankan dengan konsekuensi yang ada. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Itu yang kedua. Yang berikutnya al-misak, perjanjian teman-teman. Al-misak itu perjanjian. Tadi bilang kalau perjanjian itu pasti ditagih. Lah ini kita berjanji pada siapa? Kita bikin kontrak pada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti kalau perjanjian itu kan bisa batal. Apakah syahadat itu bisa batal? Bisa teman-teman.
Misak itu ada perjanjian yang teguh, merupakan perjanjian yang harus diterima dengan sikap sam'an wa ta'at, sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul-Nya yang didasari dengan iman yang sebenarnya. Apakah terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Rukun iman, teman-teman. Nah, ternyata kandungan syahadat tidak sekedar saya bersaksi, saya mengatakan, saya meyakini, tapi pertama sekali lagi adalah saya berikrar, kedua bersumpah, kemudian berjanji. Itulah yang disebut dengan iman, teman-teman. Itu keyakinan. Iman itu ada 3, lanjutannya yaitu al-qaul bil lisan, al-tasdiqu bil qalbi, al-amalu bil lisan. Iman itu harus ada 3 serangkai, tidak boleh satu-satu. Pertama adalah diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian diyakini, dibenarkan dalam kolbu kita, bi qalbi, kemudian kita amalkan. Itu adalah sebesar-besarnya iman. Kemudian istiqomah, konsisten. Ya, kalau orang istiqomah, kemudian konsisten, maka Allah akan memberikan as-saja'ah, yaitu keberanian. Ya kan? Qalu rabbuna Allahu summastaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika orang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah, maka Allah memberikan pertama adalah as-saja'ah, keberanian. Kita nggak takut apapun kecuali sama Allah. Misalnya kita jadi sales, mau ke kantor aja takut, mau presentasi takut, mau mohon maaf, mau jadi MC takut. Padahal nggak nyuri. Nggak boleh. Orang beriman itu makanya ketika dia benar-benar memahami syahadatnya, potensinya akan keluar, teman-teman. Potensinya akan terbangun. Makanya dulu Bilal bin Rabah, saya ulangi lagi, seorang budak ternyata menjadi ahli surga yang terompanya saja sudah didengar oleh Rasulullah SAW ketika di dunia. Dan beliau menjadi teman setianya Rasulullah dan jadi muajinya Rasulullah dan dijamin surga. Ibnu Mas'ud, penggembala kambing yang kurus, kecil, krempeng, ya, dia sahabat Rasulullah, dijamin surga, ya. Dan ketika Rasulullah rindu dengan bacaan Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud yang diminta baca oleh Rasulullah SAW dan didengarkan suaranya. As-saja'ah yang pertama. Yang kedua adalah idminan. Kedua adalah diberikan ketenangan. Bukankah kebahagiaan hidup itu ketika di dunia ada ketenangan? Sehebat apapun harta kita, kekayaan kita, ilmu kita, tapi kalau kita tidak tenang di dunia, maka kita tidak bahagia. Tapi dengan syahadat yang benar, kemudian istiqomah, maka Allah memberikan ketenangan itu. Idminan. Jadi ketenangan itu ternyata menurut Allah tidak dicari, tapi diberikan. Ahimul malaikatu tanazzalu alal malaikat alas takofu wala tazanu, kata Rasulullah. Diberikan oleh Allah. Kita sekedar beriman, bertakwa, kemudian istiqomah, teman-teman. Nah, setelah tenang, apalagi? Kita diberikan optimisme, at-tafaul, optimis, teman-teman. Optimis menjalani hidup ini. Misalnya kalau sekarang pandemi COVID, bahkan ini semakin parah. Bahkan sekarang ada lockdown Jawa, Bali misalnya. Tetap kita harus optimis. Optimis. Itulah ciri-ciri seorang muslim. Seorang yang telah bersyahadat dengan benar, baik itu secara ucapan, pembenaran dalam hatinya, dalam perbuatan. Maka kalau semua itu kita lakukan dalam rangkaian ini, maka kita insya Allah menjadi orang yang sa'adah, yaitu bahagia fit dunya wal akhirah. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah merupakan petunjuk Rasulullah
Dan Allah SWT bahwa kalau ingin bahagia adalah benerin syahadat kita, ya, baik dalam ucapan, dalam hati kita, dalam perbuatan kita, ya, sehingga kemudian kita diberikan ketenangan, berikan keberanian, kemudian juga diberikan optimisme, maka semua itulah yang kemudian yang menghadirkan rasa bahagia. Jadi bahagia tidak sekedar harta, bahagia tidak sekedar kekayaan, ya, tetapi pemberian Allah karena keistiqomahan kita sekali lagi dalam menjalankan syariatnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sekalian, mungkin demikian yang saya sampaikan malam hari ini. Tentu setelah ini kita bisa berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi, nanti mungkin akan dipandu oleh Bunda Dia. Kalaupun nanti ada yang bertanya, saya akan jawab kalau bisa jawab. Kalau enggak, kita serahkan ke teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi pertama adalah mari kita gunakan sisa hidup kita ini yang tinggal sebentar dalam rangka untuk benar-benar menghayati kemusliman kita, apakah benar-benar bahwa syahadat kita sudah benar, jangan-jangan syahadat kita tidak benar. Syahadat kita belum sempurna. Ya, insya Allah itu mudah-mudahan saya kembali kepada Ibu MC, kepada Bunda Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.